Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma bil Qur'an wa man anzalta alaihi al-Qur'an wa syahri Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mawaddatihi wa qurbihi wa alaina ma'hum wa fihim wa farrij kuruba ummati warfa'il balaya anhum wartuf bina wa bihim fima tajri bihil maqadir ya latif ya khabir. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para hadirin, para alim ulama, para kiai, sesepuh binti sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus jajaran takmir pengurus Masjid Al-Hidayah serta segenap jamaah safari khatmil Quran rahimahumullah. Alhamdulillah, malam hari ini malam ketiga bulan suci Ramadan, Allah kembali pertemukan kita dalam satu majelis yang insya Allah penuh rahmat, penuh berkah. Bersama-sama kita membaca Al-Quran, bersama-sama kita menghatamkan Al-Quran. Semoga dengan berkah Al-Quran, berkah khatmil Quran, semua doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi niatan, harapan masing-masing daripada kita, keinginan, harapan duniawi, ukhrawi, semoga diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimahumullah, insyaallah dalam kegiatan safari khatmil Quran kita tiap malam ini, kita akan membaca kitab Tanbihul Muqtarrin, kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, yang tadi kita dengarkan biografi singkat daripada beliau Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kitab ini, kitab Tanbihul Muqtarrin ini, beliau tulis menceritakan tentang amalan daripada para salaf, akhlak, amal orang-orang saleh sebelum kita, bagaimana muamalah mereka itu kepada Allah dan bagaimana muamalah kepada hamba-hambanya Allah. Harapan kita adalah dengan membaca kitab ini, kita bisa mengetahui, mengerti mereka, para pendahulu kita, para salaf kita, orang-orang soleh yang mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana muamalahnya mereka kepada Allah, bagaimana muamalahnya mereka dengan hamba-hamba Allah, sehingga kita bisa menjadikan mereka-mereka ini sebagai panutan, ini sebagai contoh bagi kita. Jadi kitab ini Imam Sya'rani ini menceritakan cuma sebuah cerita-cerita saja, cerita-cerita daripada orang-orang yang soleh, dan cerita-cerita ini memang sangat mengenai
bagi kita. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan yang ada di dalam Al-Quran adalah sebuah kisah. Al-Quran itu banyak ceritanya, ya, Al-Quran itu banyak kisahnya. Maka disebutkan di dalam ayat Al-Quranul Karim, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nutabbitu bihi fu'adak. Allah menceritakan kisah para nabi, kisah para rasul, mulai Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim. Semuanya kisah para nabi, para rasul diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada di dalam Al-Quranul Karim. Disampaikan itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kabarnya para nabi, kabar para rasul, manutabitu bihi fu'adak, untuk menguatkan hati. Padahal tidak ada hati yang lebih kuat melebihi daripada hati Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin goyah hatinya Nabi Muhammad. Hatinya Nabi Muhammad kokoh, hatinya Nabi Muhammad kuat, gak mungkin goyah. Tapi Allah tetap menceritakan kisahnya para nabi terdahulu seperti apa, umat-umatnya seperti apa. Itu adalah untuk menguatkan hati. Nah, begitu juga kita mendengar kisah cerita daripada orang-orang solihin. Kita ceritanya orang-orang soleh, orang-orang yang sebelum kita, bagaimana muamalahnya mereka, bagaimana ibadahnya mereka, bagaimana mereka itu dengan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya adalah juga untuk memantapkan hati kita ini, menguatkan hati kita ini, khususnya pada bulan suci Ramadan ini. Kesempatan yang sangat istimewa yang Allah berikan bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita membaca kitabnya, apa yang terkandung, apa yang ada di dalamnya, maka terlebih dahulu kita harus mengenal siapa pengarangnya, siapa yang menulis kitab tersebut. Jadi kalau kita itu mau baca buku, kita itu kalau mau baca kitab, mau baca buku, terlebih dahulu kita harus tahu itu kitab ditulis oleh siapa, siapa yang mengarang kitab tersebut. Maka kita harus mengenal, walaupun tidak secara global semuanya, minimal kita bisa tahu siapa pengarangnya, bagaimana itu. Bukan asal langsung kita baca buku, bukan asal langsung baca kitab. Nah, apalagi di zaman sekarang ini banyak ilmu-ilmu yang tidak bersanad, banyak ilmu-ilmu yang tidak ada sanadnya, cuma sekedar ngambil dari Google, ngambil dari YouTube, ngambil dari TikTok, ngambil dari Instagram, ilmu-ilmu yang tidak ada dasarnya. Nah, maka kita punya ilmu itu harus punya sanad, dasarnya kepada siapa, ilmu ini ilmu siapa yang bawa dan dari mana. Nah, kita semuanya harus tahu. Beliau ini Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau adalah Al-Imam Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Musa Asy-Sya'rani Al-Ansari Asy-Syafi'i Asy-Syadili Al-Masri. Nasab beliau itu sampai dengan Muhammad ibn al-Hanafiyah ibn Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau ini termasuk dzurriyyah, keturunannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi bukan lewat Sayyidina Hasan, bukan lewat Sayyidina Husain, tapi lewat Muhammad ibn Hanafiyah, putranya Sayyidina Ali, yang bukan lewat jalur Sayyidatina Fatimah Zahra. Beliau dilahirkan pada tanggal 27 Ramadan. Tanggal 27 Ramadan ada di satu desa di negeri Mesir tahun 898 atau 1493 Masehi. Jadi kalau tahun Hijriahnya 898,
Hijriah, 27 Ramadan 898 Hijriah. Kalau Masehinya 1493. Beliau ini semenjak kecil sudah menjadi seorang yatim. Karena ketika beliau kanak-kanak, ayahanda beliau wafat, meninggalkan beliau. Tapi walaupun beliau ini seorang yatim, tapi beliau sangat bersemangat sekali di dalam mencari ilmu. Sehingga dikatakan ketika beliau berusia 7 tahun, itu beliau sudah hafal kitab suci Al-Quran. Usia 7 tahun beliau itu sudah hafal kitab suci Al-Quran. Bahkan bukan cuma itu saja, beliau pun sudah hafal matan Al-Jurumiyah dan juga hafal daripada kitab Abi Suja di usia yang masih 7 tahun. Nah, kalau kita lihat sekarang anak-anak kita usia 7 tahun itu masih main-main. Usia 7 tahun itu mereka masih main-main, dulinan. Ini beliau Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani 7 tahun sudah hafal Al-Quran, sudah hafal kitab Jurumiyah, sudah hafal kitab Abi Suja. Kemudian semangat beliau dalam mencari ilmu gak cukup begitu saja. Ketika beliau berusia 12 tahun, beliau berangkat menuju, karena beliau itu tinggal di desa. Beliau berangkat menuju ke kota yang lebih besar lagi dengan tujuan untuk memperluas ilmunya, untuk mendalami ilmunya. Dan beliau adalah seorang yang betul-betul sungguh-sungguh serius, jadda wajtahad, sungguh-sungguh serius dalam mencari ilmu. Sehingga beliau ketika mencari ilmu itu bukan cuma sekedar belajar, tapi semua yang dipelajari itu beliau hafalkan. Matan-matan daripada semua ilmu-ilmu yang beliau pelajari itu beliau hafalkan. Bahkan beliau ini juga menghafalkan kitab Minhaj yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi. Kitabul Minhaj yang dikarang oleh Imam Nawawi itu beliau hafal, dan beliau pun mendalami berbagai macam jenis daripada ilmu agama, ilmu alat, ilmu syariat, mulai daripada ilmu bahasa, kemudian ilmu syariat fikih, hadis, tafsir, dan juga yang lainnya. Beliau mendalami, beliau mempelajari, dan beliau ini Al-Imam Sya'rani ini belajar dengan ulama-ulama besar. Guru-guru beliau itu adalah ulama-ulama besar, dan mereka para guru-guru tersebut, para ulama tersebut, ketika mengetahui, melihat Imam Sya'rani ini, mereka melihat ini anak punya potensi yang luar biasa. Ini anak punya potensi yang luar biasa di dalam belajar, di dalam mencari ilmu, sehingga mendapatkan perhatian yang khusus daripada para gurunya. Nah, mendapatkan perhatian yang khusus daripada gurunya. Di antaranya seperti dikatakan Al-Imam Al-Ghamrawi. Al-Imam Al-Ghamrawi ketika melihat tentang kecerdasan, kepandaian beliau ini, maka Al-Imam Al-Ghamrawi ini pun juga yang memberikan isyarat, mengajarkan kepada beliau kitab hadis. Mengajarkan kepada beliau kitab hadis bukan cuma satu saja, tapi semuanya hadis susit. Baik itu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibn Majah. Kutubus sit, 6 hadis yang menjadi pedoman daripada ilmu hadis itu beliau pelajari, nggak cuma pelajari, bahkan beliau hafal 6 kitab hadis tersebut. Sahih Bukhari hafal, Sahih Muslim hafal, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibn Majah, dan juga Nasai. Wallahu a'lam. Kalau sekarang ini mungkin komputer berjalan beliau. Beliau ini komputer nih, Maktabah Syamilah yang melakukan. Maktabah Syamilah. Kita ini sekarang punya aplikasi Maktabah Syamilah, itu kadang-kadang masih bingung mau buka. Ini beliau ini semuanya dihafalkan, luar biasa.
Tapi beliau ini bukan cuma sekedar mencari ilmu saja, tapi beliau mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Ilmu itu bukan cuma beliau pelajari, beliau hafalkan, enggak, tapi ilmu itu beliau amalkan. Maka setelah beliau mendalami berbagai macam jenis daripada ilmu, beliau pun juga punya karangan. Karya kitab beliau sangat banyak sekali. Dari berbagai macam jenis ilmu itu beliau punya karyanya. Dalam ilmu hadis beliau punya karya, dalam ilmu fikih, begitu juga ilmu-ilmu yang lain beliau punya karyanya. Tapi setelah itu, setelah sekian lama, beliau akhirnya lebih fokus mendalami tentang ilmu tasawuf. Beliau lebih mendalami tentang ilmu tasawuf, yaitu ilmu yang mengajarkan tentang kebersihan hati. Ilmu tasawuf itu ilmu yang mengajarkan tentang kebersihan hati. Maka sufi itu bukan cuma sekedar dari pakaian, sufi itu bukan cuma sekedar dari kostum, apalagi cuma sekedar tarian, tari sufi. Tapi sufi itu hakikatnya adalah kesucian hati, membersihkan hati, membuang sifat-sifat yang tercela, membuang sifat-sifat yang jelek yang ada di dalam hati, kemudian diisi dengan sifat-sifat yang terpuji, dengan sifat-sifat yang baik. Dan beliau pun dalam ilmu tasawuf memiliki guru yang sangat banyak sekali. Di antara guru beliau adalah Al-Imam Ali Al-Khawas. Al-Imam Ali Al-Khawas ini adalah guru, ini adalah guru spiritual beliau yang mengajarkan beliau tentang ilmu tasawuf. Maka ketika beliau sudah mendalami ilmu tasawuf, menyibukkan dirinya dengan ilmu tasawuf, bersemangat bersungguh-sungguh dalam ilmu tasawuf, dan perlu pelatihan. Karena kesucian hati itu harus adanya riyadhah, harus adanya latihan. Gak mungkin kesucian hati itu akan muncul dengan tiba-tiba, gak ada. Kesucian hati itu harus adanya riyadhah. Dan termasuk seperti kita hadir majelis ilmu, kita membaca Al-Quran, kita melaksanakan sholat, kita bangun malam, tahajud, melaksanakan ibadah sunnah, kita membaca berbagai macam jenis aurat, wirid, dzikir, itu adalah bentuk daripada riyadhah untuk melatih hati kita ini. Beliau menyebutkan waktu-waktunya itu dengan istighfar, birriyadhah, untuk melatih dirinya bagaimana meraih kesucian hati, bagaimana meraih kesucian jiwa, sehingga sampai pada akhirnya itu, sampai puncaknya itu beliau dikatakan wa makata, beliau itu sanate 2 tahun layak roji alal al lailan wala nahar, gak pernah beliau itu rebahan ada di atas muka bumi. Jadi gak pernah beliau itu kemudian terus tidur rebahan, gak pernah sama sekali. La siang hari wala malam hari, gak pernah rebahan. Terus bagaimana? Ya duduk loh, ya duduk saja. Mungkin mereka itu bagaimana? Ya tidurnya itu mereka cuma hafal. Dan yang seperti ini kita banyak juga mendapatkan daripada para masyayikhina, para guru-guru kita mutaakhirin itu. Mereka dalam istihadnya, dalam waktunya mencari ilmu itu, gak ada mereka itu yang sampai tertidur dengan pules, tertidur dengan nyaman gitu, enggak. Mereka itu cuma dengan duduk. Ya, mereka itu cuma dengan duduk saja. Sebagaimana kita mendapatkan kisah cerita lahir, ya, rahimahullah rahimatul abrar Habib Abu Bakar Adni bin Ali Al-Masyhur. Itu beliau Habib Abu Bakar Adni, apa yang diceritakan oleh Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Beliau Habib Abu Bakar itu nggak pernah tidur terlentang gitu, enggak. Di tempat tidur beliau itu berjejer berbagai macam kitab, berjejer berbagai macam kitab. Hidupnya beliau itu baca kitab, ngarang kitab, baca kitab, ngarang kitab, baca kitab, ngarang kitab. Bahkan di akhir usia beliau meninggal kurang mungkin beberapa waktu, beberapa hari beliau meninggal dalam keadaan sakit. Itu masih sempat ada karya daripada beliau ini. Ini mereka yang sungguh-sungguh betul-betul menggunakan waktunya, kesempatan yang diberikan oleh Allah hidup di atas dunia ini dengan
Kita ini ya kalau melihat mereka ini sangat-sangat jauh sekali, tapi minimal kita berusaha niat untuk mengikuti mereka, walaupun cuma dapat bagian 0,00%, walaupun cuma tetesan-tetesan dari lautan yang sangat luas, gak apa-apa, karena kita mengikuti juga man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau kita meniru, mencontoh dengan satu kaum, yang kita tiru orang-orang yang baik, yang kita tiru orang-orang yang mulia, insya Allah kita digolongkan oleh Allah termasuk dalam golongan mereka. Allah kumpulkan kita nanti bersama dengan mereka, Allah jadikan kita dalam rombongan mereka dengan orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Dan pada akhirnya disebutkan juga di sini beliau meninggal dunia pada tahun 973. Ya, 973 beliau dalam usia 75 tahun dan dimakamkan ada di Mesir sana, dan di makam yang ma'ruf ada di Mesir sana. Dan mudah-mudahan insya Allah kita pun mengambil berkahnya Imam Sya'rani. Kita baca kitab Tambul Muqtaridin insya Allah tiap malam dalam kegiatan Safari Tatmil Quran ini akan kita bacakan cerita-ceritanya orang soleh, ya, supaya hati kita itu adem. Ya, kalau dengar ceritanya orang soleh itu hati menjadi tentram, hati menjadi adem. Lihat orang soleh, mendengar ceritanya orang soleh, itu yang bisa menenangkan hati, itu yang bisa menenangkan jiwa. Nah, begitu juga kebalikannya, kalau yang dilihat itu adalah orang-orang yang jelek, kemudian yang dibaca itu ceritanya orang-orang yang jelek, itu juga yang akan mengotori hati kita. Nah, bulan Ramadan ini waktu untuk kita mensucikan hati kita, kita bersihkan hati kita buang semua penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita. Tiap malam kita munajat, kita minta, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala ya Allah binadra minal ainil rahimah tudawi kullama bi min amradin syakimah. Kita minta, mohon kepada Allah agar Allah memberikan nadrah kepada kita, Allah memberikan pandangan kepada kita, Allah memberikan perhatian yang khusus kepada kita, khususnya daripada hati kita ini. Allah jauhkan daripada semua penyakit-penyakit hati, Allah jauhkan daripada semua sifat-sifat yang jelek, sehingga insya Allah selesai bulan Ramadan hati menjadi bersih, hati menjadi suci, dan terus itu sebagai modal kita dalam kehidupan di atas dunia ini, sehingga insya Allah setelah umur yang panjang, sehat, afiat, ketika kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan hati yang bersih, dalam keadaan hati yang suci, Allah pun juga ridho kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Itu adalah sedikit biografi daripada Al-Imam Sya'rani yang kitabnya akan kita baca insya Allah besok malam. Kegiatan Safari Tatmil Quran ini ada di Masjid An-Nur. Nah, di Masjid An-Nur Nurul Hayat, nah, terletak ada di desa, di Kelurahan Perbon. Nah, besok malam kegiatan ini ada di Masjid An-Nur Nurul Hayat, ada di Kelurahan Perbon. Nah, monggo yang mempunyai waktu bisa diharapkan kehadirannya, dan juga untuk dibantu di-share. Ya, daripada pengumuman yang kita buat, dibantu di-share, disebarkan ke siapapun juga, karena tujuan kita ingin mensyiarkan kegiatan